Apakah kamu sekarang punya bisnis ataupun sedang jualan yang sifatnya tuh gerobakan atau memakai gerobak seperti ini atau seperti ini? Kalau misalkan begitu, jangan lupa tonton sampai beres. Halo Sobat Bucin, salam sukses bagi kita semua. Kembali lagi di channel Pabrik Boot Container. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Bucin bakal membagikan tips dan trik bagaimana sih caranya mengoptimalkan penjualan dan menaikkan level buat kamu yang sedang berjualan menggunakan gerobak. Oh ya, jangan lupa tonton sampai akhir ya, supaya kamu tidak ketinggalan gimana sih caranya meningkatkan penjualan kamu dan supaya kamu bisa naik level. Lalu gimana sih tipsnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video Pabrik Boot Container selanjutnya seperti tips bisnis dan juga ide-ide gerobak yang menarik lainnya. Ini teman-teman, kita harus cek dulu nih apakah teman-teman itu seorang pedagang atau seorang pebisnis, karena dua tipe ini itu berbeda. Pada video kali ini Mbak Bucin bakalan bahas yang pedagang dulu ya, pedagang kaki lima yang memakai gerobakan. Kalau untuk yang pebisnisnya, kita lanjut part 2. Jangan lupa tonton ya. Oke, kita lanjut ya. Berarti teman-teman katakanlah seorang pedagang kaki lima yang jualannya seperti gerobak yang ada di samping Mbak Bucin ini. Berarti teman-teman punya satu gerobak nih, jualannya itu dari pagi sampai sore, dari pagi tutupnya sore, dari sore tutupnya malam. Berarti penjualan teman-teman itu hanya pada di penjualan produk. Jika kamu adalah seorang pedagang yang masih punya satu outlet ya, berarti ketika kamu kan jualannya ada di suatu tempat nih, di suatu daerah atau suatu tempat, maka bagaimana sih caranya atau orang lain itu yang akhirnya memutuskan untuk beli produk kamu. Katakanlah kamu saat ini jualan minuman kekinian atau makanan kekinian, kita ambil contoh, kamu jualannya es cocol kekinian. Nah, lalu gimana sih akhirnya orang-orang itu akhirnya bisa membeli produk kamu atau memutuskan untuk membeli produk kamu. Nah, kita lihat dulu, karena kamu kan jualannya di satu daerah ya, berarti nanti pembelinya adalah orang-orang yang berada di sekitar kamu, berada di daerah setempat. Untuk radiusnya itu biasanya minimal 2-3 km dari tempat kamu jualan. Oke, Mbak Bucin ambil studi kasusnya ya. Contohnya penjual es cocol yang jualannya di daerah A. Nah, di salah satu sekolah gitu, maka kita bisa ambil kesimpulan itu berarti pembelinya adalah seorang siswa dan di daerah terdekat tersebut dengan radius 2 km dari sekolah. Untuk treatmentnya, pendapatan berarti berasal dari pembeli dan pelanggan. Dua sumber ini itu berbeda ya teman-teman. Pembeli itu adalah orang yang membeli pada saat itu juga, dan sedangkan pelanggan adalah orang yang melakukan pembelian secara terus-menerus, ibaratnya melakukan repeat order gitu. Dan pelanggan inilah yang perlu kamu jaga supaya penjualan kamu itu bisa tetap optimal. Berdasarkan studi kasus, berarti kita simpulkan pelanggannya adalah siswa sekolah tersebut dan untuk pembelinya adalah orang-orang terdekat di daerah sekolah. Oke, kita langsung bahas poin pentingnya ya, yaitu sumber pendapatan atau revenue stream. Nah, kira-kira dari penjualan satu gerobak itu sumber penghasilan dari penjualan es cocol itu dari mana saja sih? Nah, kali ini Mbak Bucin bakal menyebutkan yang pertama itu berarti bisa dari penjualan esnya. Untuk es ini pasti ada bermacam-macam ya. Untuk esnya bisa es yang hangat atau es yang dingin. Ini harganya bisa diubah. Dan yang kedua itu dari roti, karena kan es cocol pasti lebih menarik lagi kalau ada rotinya ya. Dari penjualan es, penjualan roti. Nah, ini yang paling penting, kamu juga bisa menerima pesanan. Contohnya menerima pesanan arisan, PKK, atau pernikahan. Jarang banget kan teman-teman ada yang membuka usaha minuman plus menerima pesanan es cocol lagi. Nah, untuk esnya berarti nanti teman-teman itu ya, biasanya kan kalau jualan di outlet atau di gerobak kan cupnya itu 16 oz.
Nah, untuk yang nanti di nikahan atau di PKK itu untuk cupnya bisa dikecilkan atau pakai cup yang kecil atau sedang. Terus kemudian teman-teman juga bisa menambahkan atau menginovasi menunya. Contohnya kamu bisa pakai tambahan menu pakai es krim. Nah, ini kalau pakai es krim jadi keinget salah satu mitra Babah Ali nih ya, Babah Ali es cocol gitu. Nah, ini juga mereka memakai es krim untuk menginovasi menunya. Es krim ada rotinya gitu. Ini juga bisa menjadi pendapatan tambahan buat teman-teman. Kemudian juga bisa diinovasikan dengan minumannya ditambahkan jelly. Lalu juga teman-teman bisa nih memodifikasi minumannya jadi kemasan botol. Kemasan botol ini kalau kamu jualannya di sekolah kan sangat targetnya sangat pas ya, botolan gitu. Jadi lebih simpel, bisa diisi ulang lagi kalau mereka datang ke outlet kamu. Lalu gimana caranya kamu mempunyai pelanggan tetap? Ketika kamu jualan di titik tertentu, pastikan orang yang berada di sekitar outlet kamu itu tuh menjadi pelanggan kamu gitu. Jadi bukan hanya menjadi seorang pembeli. Jadi nanti pembeli itu bisa kamu rubah menjadi pelanggan yang bisa melakukan pembelian secara terus-menerus. Kamu juga bisa melakukan dengan cara yang pertama itu bisa melakukan promo, beli satu gratis satu. Yang kedua kamu bisa melakukan event coba gratis, mencicip-cicip gratis gitu, atau juga kamu menyediakan diskon yang spektakuler. Nah, tujuannya hanya satu nih teman-teman, yaitu mendapatkan leads. Leads adalah orang yang mempunyai potensi untuk diprospek atau yang akhirnya orang-orang leads ini adalah yang membeli produk kamu. Nah, dengan mendapatkan orang yang pernah nyoba, ini juga bisa menghasilkan leads karena dari orang yang pernah mencoba dan merasakan produk kamu itu ternyata enak. Jadi secara otomatis ada marketing sendiri ya. Jadi kayak orang-orang nanti bisa bicara-bicara tentang produk kamu dan akhirnya kepo pengen beli. Nah, jadi kita bisa simpulkan tipsnya itu adalah satu, kamu bisa membangun aktivitas yang melibatkan orang lain itu nyoba dulu seperti mengadakan promo. Dan yang kedua itu kamu juga bisa pastikan produk kamu itu bisa ngangenin dengan cara menjaga kualitas rasa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kamu harus memastikan semua produk layak dirilis sebelum dijual ya. Dan kamu juga harus melakukan evaluasi di setiap saat supaya bisa menjaga produk kamu ini. Dan yang keempat itu adalah kamu pastikan tempat jualan kamu itu strategis, bisa dijangkau oleh orang lain. Dan yang kelima itu adalah mudah diingat atau servis pelayanan kamu itu tuh berkesan. Jangan cuek, tapi lebih rendah hati, ramah gitu. Jadi kan orang lain bisa lebih seneng gitu kalau berada di outlet kamu. Jadi pengennya belinya di kamu saja karena kamu orangnya baik, ramah gitu. Dan yang keenam itu adalah mudah dilihat ya. Outlet kamu itu harus mudah dilihat. Lokasinya nggak boleh mojok, harus di strategis karena kan orang juga kalau pengen beli sesuatu itu adalah yang bisa dijangkaunya, bisa dilihatnya. Bila teman-teman melakukan tips dari Mbak Bucin, insya Allah pendapatan meningkat dan bisa naik level. Nah, jadi teman-teman, Sobat Bucin, itu sedikit tips buat teman-teman yang punya bisnis gerobakan supaya bisa menaikkan penjualan dan bisa naik level. Nah, untuk ide jualan atau bisnis-bisnis lainnya, tips-tips lainnya, tips gerobak yang menarik, dan untuk part 2 yang tentang pebisnis, nanti bakal Mbak Bucin upload. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye.